Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada anak-anak kelas 7, selamat datang, selamat bergabung di MTS Negeri 4 Kota Surabaya, Madrasah Mandiri Berprestasi. Perkenalkan, saya Ibu Evi Wulandari. Di sini saya akan memberikan materi tentang wawasan wiyata Mandala. Apa itu wawasan wiyata Mandala? Ayo kita simak. Jadi, wawasan wiyata Mandala. Wawasan adalah dibagi suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Kalau wiyata adalah pendidikan, sedangkan Mandala adalah tempat atau lingkungan. Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Kita lanjutkan, apa itu yang ada di dalam MTS Negeri 4, yaitu wawasan wiyata Mandala MTS Negeri 4 Kota Surabaya. Kita lihat dulu. Pertama, di MTS Negeri 4 Kota Surabaya ada pintu gerbang. Ini pintu gerbang MTS Negeri 4 Kota Surabaya, yaitu one gate system. Jadi keluar masuk ada di sini. Kita buka, ini pintu gerbangnya kalau dibuka. Biasanya kalau kita sedang tatap muka atau sekolah yang normal, pintu gerbang ini dijaga oleh Bapak Hadi, namanya satpamnya Bapak Hadi. Kemudian di sebelah sini ada guru piket. Biasanya Bapak Ibu guru piket, kalian datang, kalian adalah anak-anak madrasah, gunakan 3S. Sapa, senyum, salam. Atau sapa, senyum, salim. Sapa, senyum, bisa semangat, tuh ya. Jadi masuk di sini. Ini adalah pintu gerbang. Kemudian sebelahnya pintu gerbang itu ada satu tempat yang namanya pelayanan terpadu satu pintu. Kita buka di situ ada apa aja. Nah, pelayanan terpadu satu pintu ini adalah pelayanan di mana jika ini terlihat dari depan yang masih tertutup, ini yang dari dalamnya terbuka. Pelayanan ini biasanya kalau ada orang tua kalian atau ada tamu yang ingin menghadap Bapak Ibu guru atau yang ingin ketemu anaknya, tidak langsung masuk ke kelas atau ke ruang guru, tapi harus melalui pelayanan terpadu di sini. Di sini biasanya ada Ibu Niken dan Ibu Aminatun. Sebelahnya tempat ini adalah tempat Bapak Kepala Madrasah kita. Ini ruang Bapak Kepala Madrasah kita. Ini tampak dari depan, ini tampak dari dalam. Bapak Kepala Madrasah kita bernama Bapak Haji Khairul Rojikin, SPD, MPD. Beliau ini menyenangi tentang keindahan, kenyamanan, kesejukan, sehingga ruangan-ruangan biasanya ada penuh dengan tanaman-tanaman, juga tempat sampah itu pasti selalu ada di mana-mana karena beliau senang kebersihan. Setelah dari ruangan Bapak Kepala Madrasah, di sini ada ruangan lagi, sebelahnya ruangan UKS. Mana ruangan UKS ini? Ini ruangan UKS. Ruangan UKS ini ada tempat tidurnya 3. Di ruangan ini biasanya dikelola oleh anak-anak yang sudah terlatih untuk menangani sementara atau menangani anak-anak yang sakit dalam keadaan ringan. Anak-anak ini dibimbing oleh Ibu Nita. Nah, kemudian jika kalau kamu atau teman-teman yang sakit perut, sakit kepala, pusing, bisa istirahat di sini dulu. Setelah istirahat, kalau sudah sehat, boleh kembali ke kelas lagi. Tapi jika kalian masih pusing atau masih sakit, nanti teman-teman UKS itu bisa didampingi dengan Bu Nita, bisa telepon ke orang tuamu untuk dijemput. Ini ruangan UKS. Sebelahnya ruang UKS ada satu, Masjid Al-Hikmah. Masjid Al-Hikmah ini kita buka. Masjid Al-Hikmah ini terdiri dari 2 lantai.
lantai pertama yang kamu lihat di sini ada tulisannya lantai pertama, lantai kedua yang ini. Lantai pertama biasanya digunakan untuk anak-anak putra waktu menjalankan atau melaksanakan sholat. Sedangkan lantai kedua untuk anak-anak putri. Di sini disediakan juga kamar mandi kecil, ada 2, tempat berwudu yang untuk lantai bawah ada di depan dan di belakang. Kalau untuk anak putri juga begitu, ada kamar mandi 2, tempat berwudunya ada di belakang ini. Jadi nyaman, bersih, indah, itu yang kita minta. Biasanya dilaksanakan untuk sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah secara bergantian. Ini adalah Masjid Al-Hikmah. Kita buka lagi ruangannya. Sebelahnya sebelahnya Masjid Al-Hikmah ada ruang kelas. Ini ruang kelas. Ruang kelas kalau dari yang di sebelah bawah atau tempatnya di bawah itu adalah ruang kelas 9. Kalau di atas ruang kelas 7 dan kelas 8. Ini gambar tampak dalamnya. Ini ruangan tanpa dalam. Kita menggunakan AC dan kita menggunakan kipas angin. Kipas anginnya 2. Ini tampak dalam. Ini ruangan yang ada di atas. Kemudian ruangan kelas yang tanpa depan. Ini ruangan kelas tanpa depan. Depannya sebelahnya masjid. Biasanya di sini disediakan tempat sampah. Tempat sampahnya hijau besar. Ada 2 di dalam dan di luar. Jadi kalian harus betul-betul menjaga kebersihan. Supaya cara belajar kalian, menerima ilmu kalian dengan semangat. Tuh. Setelah ruang di bawah ini ruang kelas 9 ada yang namanya kantin. Kita lihat kantinnya. Ini kantin ada 3. Kantinnya cukup bersih. Kantin yang disediakan di sini adalah makanan yang sehat. Jadi kalian boleh makan di sini, nanti ada mejanya disediakan di situ. Pada saat istirahat, kalian boleh ke kantin. Tapi pada saat ada jam pelajaran, kalian tidak boleh ke kantin. Kalau ke kantin, itu secara bergantian supaya tidak berjubel. Jadi kantinnya ada 3 ini. Ini cukup bersih juga. Setelah kantin, belakangnya kantin ada ruang, sebentar ya kita lihat, kamar mandi. Kamar mandi putri yang sebelah ini. Kamu lihat kamar mandi putri. Ada 4 baris. Ini yang di bawah. Kamar mandi putri yang di bawah. Cukup bersih. Jadi kalian juga begitu. Setelah dari kamar mandi, kalian bisa menyiram, membersihkan dengan bagus dan sehat ini. Jadi yang mau lihat kamar mandi putri ada 4 di sini. Kemudian kamar mandi putra juga begitu, cukup bersih. Ini biasanya yang bersihkan selalu setiap saat membersihkan kamar mandi. Karena kalau tidak bersih akan baunya kemana-mana. Ini ya. Ini yang putra, ini yang putri. Bukan berarti putra dan putri kamar mandinya bersebelahan. Enggak, ini cuma saya lihatkan bersebelahan. Nanti ada jaraknya. Putri sebelah dekatnya kantin, putra dekatnya koperasi. Kita lihat selanjutnya ada apa? Ruang koperasi. Nah, ini ruang koperasi kebetulan kita tutup. Waktu itu nggak ada pelajaran, nggak ada apa-apa. Jadi ruang koperasi ini menjual alat-alat tulis, seragam, alat-alat sekolah jadi seragam, ada sabuk, ada topi, ada pulpen, segala macam yang untuk keperluan kamu. Kemudian juga ada makanan-makanan kecil. Di belakangnya ini ada kamar mandi laki-laki tadi yang Ibu lihat kan. Terus lanjut setelah ruang koperasi ada ruang guru. Ruang guru kita. Ini dari depan. Nampak ruang guru dari depan atau dari luar. Yang dari dalam. Ini adalah ruang guru. Guru kita ada putra dan ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang depan, bapak-bapak yang belakang ibu-ibu. Ini ruang guru kita juga cukup besar. Begitu juga ada kamar mandinya 2 di situ. Oke, kita lanjut. Dari ruang guru ada ruang BK. Ruang BK tempatnya ada di atas. Persis pada saat kita naik depannya tangga itu adalah ruang BK. Ini tampak dari luar. Ini ada tulisannya ruang BK. Di sana ibu-ibu BK-nya ada 3. Ibu BK kelas 7 sendiri,
Ibu Arinda, guru BK kelas 9, guru BK kelas 8 ada sendiri. Jadi guru BK-nya sendiri-sendiri. Jika kamu ada masalah, ada unek-unek, ada yang kurang nyaman, bisa curhat atau bisa ngomong ke ibu-ibu BK di sini. Selain guru BK, selain ruang BK juga ada ruang perpustakaan. Ini ruang perpustakaannya. Jadi biasanya anak-anak kalau istirahat atau tidak ada jam pelajaran bisa main ke tempat perpustakaan untuk baca-baca buku, baca-baca cerita pendek itu di sini. Di sini juga disediakan tempat sepatu. Jadi masuk ke perpustakaan tidak boleh menggunakan sepatu. Ini rak sepatunya. Jadi sepatu ditaruh di situ. Itu yang ada ini di lantai atas ya, lantai 2. Kemudian kita lihat lagi mading dan tempat penghargaan. Nah, ini mading. Mading ini setiap 1 bulan sekali kalau tatap muka diganti. Digantinya secara bergilir. Jadi dari 7A, 7B, 7C, 7D, dan seterusnya sampai kelas 9. Kemudian penghargaan kakak-kakak kelasmu, karena kita madrasah mandiri berprestasi, prestasinya cukup banyak. Prestasi macam-macam, prestasi di bidang olahraga, prestasi di bidang pengetahuan, prestasi di bidang seni. Ini kita punya semua, masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang tersimpan di ruangan Bapak Kepala Sekolah tadi. Kita lanjut, setelah itu ada halaman atau lingkungan. Nah, kalau kita lihat di sini, halamannya MTS Negeri 4 ini cukup asri, rindang. Ini adalah tempat yang kamu lihat di sebelah kiri, ini adalah tempat olahraga kita, lapangan olahraga. Di situ ada basket, ada voli, ada lempar jauh, ada segala macam ada di sini. Dan ada tangga, 2 tangga, tangga yang menuju ke lantai 2, tangga kanan dan tangga kiri. Ini ya. Kemudian ini halaman biasanya untuk voli juga, untuk ada kegiatan ini di sini. Jadi kamu lihat begitu aman, nyaman, bersih, sejuk, dan indah. Jadi kalau membuang sampah ada tempatnya tersendiri, jangan asal buang sampah sembarangan. Kita lanjut. Nah, ini tampak ruangan di atas ini. Bersih juga kan? Setiap hari, selalu, setiap jam, setiap selesai apapun juga bagian membersihkan ini selalu membersihkan. Jadi tampaknya bersih sekali. Kamu lihat ada bak sampah itu di mana-mana, di dalam dan di luar. Nah, ini tampak dari bawah. Ini di bawah, ini di atas. Sejuk, nyaman. Di sini kalian bisa mengeterapkan cara budaya hidup sehat. Lanjut. Bapak Ibu, ini foto Bapak Ibu guru dan karyawan. Nah, ini Bapak Ibu guru dan karyawan kita yang kemarin lagi foto bersama dalam rangka apa ya ini ya? Dalam rangka ini apa? Kalau nggak salah rapat ajaran baru ini. Terus kita buka lagi fotonya. Aktivitas di MTS Negeri 4 Kota Surabaya ada apa aja? Kita buka. Nah, pada saat upacara 17 Agustus dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ini adalah upacara pengibaran bendera. Yang kedua, terus kemudian ini ada aktivitas waktu KTS kita ke Bali. Biasanya KTS ke Bali itu anak kelas 8. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti besok. Kalau tidak pandemi kita bisa ke sana ya. Ini Pantai Pandawa, ini aktivitasnya. Terus kemudian ini adalah acara 1 Muharram. Ini Bapak Agus, yaitu Bapak Humas kita, Wakahumas. Ini melepas anak-anak untuk berpawai ya, atau keliling dalam memperingati 1 Muharram. Terus kemudian ini juga 1 Muharram. Ini kegiatan mau pertandingan bola voli, jadi berlatih dulu. Terus yang ini kegiatan hari
Santri. Nah, ini hari santri. Ini kegiatan-kegiatan yang ada di MTS Negeri 4. Ini hari santri. Terus ini adalah anak-anak yang berprestasi dalam bidang olimpiade, dalam bidang seni, dalam bidang baca puisi, itu ini dapat penghargaan. Kemudian ini adalah aktivitas anak-anak memperingati Hari Pahlawan 10 November. Kita lihat ya. Nah, ini kakak kelasmu kelas 9 dalam memperingati 10 November sebelum masa pandemi, yaitu merebut bendera merah putih biru. Ini gambar dari hotel, waktu itu Hotel Oranye atau hotel yang ada di Jalan Tunjungan. Ini Belanda-Belanda kita. Ini yang adik kelas 7, kelas 8 melihat dari bawah. Ini adalah Belanda-Belanda yang ingin menyerang negara Indonesia, ingin merebut Surabaya. Kemudian arek-arek Surabaya menurunkan benderanya Belanda, yaitu bendera merah putih biru diganti menjadi merah putih. Ini. Nanti kamu juga harus bisa berkreatif seperti ini, membuat sandiwara, membuat drama, membuat apa, itu adalah dari kamu, kreativitas kamu. Ayo buat madrasah menjadi madrasah mandiri berprestasi, ya. Nih, seru kan? Nanti kalau ada gini seru. Kita berdoa semua semoga pandemi ini cepat selesai, jadi kita bisa tatap muka, kita bisa berkreativitas, kita bisa belajar dengan nyaman gitu. Nih, yang di belakang ini Bapak Ibu guru yang sedang melihat ini. Ini kakak kelas 9 ini. Acaranya kakak kelas 9. Nah. Ayo tunjukkan madrasah mandiri berprestasi. Ayo ya. Semangat kan ya kalau ada gini. Ini lagi bertempur dengan Belanda untuk merebut bendera merah putih biru. Arek-arek Surabaya ini. Kita nggak usah melihat di mana-mana, melihat di MTS sudah cukup bagus. Nah, ini lagi menurunkan, menyobek kain birunya. 1, 2, 3. Sudah tersobek kain birunya. Hanya tinggal merah putih. Merdeka. Ya, loh merdeka. Ini namanya MTS Negeri 4 Membara. Oke. Kita lanjutkan lagi. Tuh. Ini pada adik-adiknya melihat semua. Adik kelas 7, kelas 8 melihat semua. Ya. Nah, ini yang tadi tertembak ini. Yang sakit-sakit tertembak ini, ada yang meninggal, ada yang masih hidup tapi sakit. Nah, ini ibu-ibunya ini. Ibu-ibu Surabaya zaman dulu. Ini sudah loh. Kemudian yang menyobek merah putih biru tadi turun membantu teman-teman yang kena musibah ini. Yang kena tembak dari Belanda. Ini ada perawat-perawat yang berlari-lari untuk membantu menolong para korban 10 November. Surabaya adalah kota pahlawan. MTS Negeri 4 juga pahlawan. Mandiri prestasi. Nih ya kan loh.
Ini kakak-kakak kelasmu berlatih secara mendadak. Oh, ada yang sudah meninggal, diangkut, digotong. Nah, yang pakai ini adalah Bung Tomo ini. Yang tadi pidato ini Bung Tomo ini. Bung Tomonya MTS Negeri 4. Ayo tunjukkan prestasimu. Ibu tunggu. Ini ya. Coba lihat, kamu lihat. Diangkut. Sudah. Ini ada yang luka kakinya. Itu yang pakai topi-topi itu nonik-nonik Belanda. Ini sudah selesai acaranya. Bergembira semua menyanyikan lagu Indonesia Tanah Air Pusaka. Sayang tidak bisa terdengar oleh kamu. Semua hormat pada merah putih biru. Merah putih, maaf. Merah putih, bukan merah putih biru. Merah putih, maaf. Merah putih. Itu yang bisa Ibu sampaikan pada materi wawasan wiyata Mandala yang ada di MTS Negeri 4 Kota Surabaya. Anak-anak, masih ada tugas untuk kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.